John Hartman ketiban durian runtuh, Indonesia berpotensi gantikan Iran di Piala Dunia 2026. Timnas Indonesia bawa keberuntungan bagi Martin Paes. Daftar skuad sementara Timnas U20 asuhan Nova Arianto. Rapor impresif Justin Hubner musim ini. Simak informasi selengkapnya sebagai berikut. Daftar skuad sementara Timnas U20 asuhan Nova Arianto. Pelatih Timnas Indonesia U20 Nova Arianto tampaknya mulai menyusun skuad terbaik untuk menghadapi Piala AFF U19 pada Juni 2026 dan kualifikasi Piala Asia U20 2027 pada September tahun ini. 16 pemain pun telah dipanggil untuk menjalani TC. Menuju dua turnamen tersebut, Nova menggelar pemusatan latihan di Surabaya, Jawa Timur selama kurang lebih 2 pekan pada 2-15 Maret 2026. PSSI sebenarnya belum mengumumkan daftar pemain yang diangkut Nova ke Timnas Indonesia U20 untuk training camp di Surabaya, tetapi klub-klub mempublikasikannya lebih dulu. Persija Jakarta misalnya, yang telah memastikan bahwa 5 pemainnya mendapatkan kepercayaan ke Timnas Indonesia U20. Kelimanya adalah Raditya Raharjo, Muhammad Ibra Ardiansa Ohorela, Fabio Aska Irawan, Theodore Evan Lemming, dan Ahmad Mujadid. Selain Persija, Persib Bandung merilis 3 pemainnya yang masuk ke Timnas Indonesia U20, meliputi Fasya Nur Syarif, Kevin Muhammad Islami Pasa, dan Nasril Alvaro. Selain 8 nama tersebut, 13 pemain lainnya yang sudah diketahui bergabung dengan Timnas Indonesia U20 ialah Reno Salampesi dari Persipura Jayapura, Putu Panji dari Bali United, hingga Erdeva Aulia dari Persis Solo. Selain itu, Muhammad Rafa Raditya Abdurrahman dari Pekanbaru FC, Dava Al-Ghazami dari Dewa United, Dimas Adi Prasetyo dari PSM Makassar, dan Dwi Sugandi Al-Ghazani dari Semen Padang. Nova Arianto menekankan bahwa 16 pemain ini barulah tahap awal. Ia masih terus memantau talenta-talenta lain di kompetisi domestik maupun pemain diaspora yang merumput di luar negeri. Fokus utama Coach Nova saat ini adalah membentuk disiplin dan fisik yang sesuai dengan standar yang diinginkan John Hartman di tim senior. Sinkronisasi antara tim junior dan senior ini sangat penting agar transisi pemain kedepannya berjalan mulus. Skuad sementara ini dihuni oleh wajah-wajah segar yang memiliki kemampuan teknis mumpuni dan diharapkan mereka bisa menjadi tulang punggung Indonesia di masa depan. Rapor impresif Justin Hubner musim ini. Preman Timnas Indonesia Justin Hubner sedang menikmati musim yang menyenangkan bersama Fortuna Sittard. Terbaru, Justin Hubner mencetak gol lewat sundulan kepala saat menjalani laga tandang ke markas NIC Nemahan. Pada laga yang berlangsung ketat tersebut, Justin Hubner berhasil menjaringkan gol lewat sundulan dan diakhiri dengan selebrasi CEO khas Cristiano Ronaldo. Kini, Justin Hubner telah mencetak 2 gol untuk Fortuna Sittard musim ini. Gol pertamanya tercipta ke gawang Go Ahead Eagles dalam laga pekan ke-18 beberapa waktu yang lalu. Menariknya, pemain berdarah Sulawesi tersebut juga menikmati kesempatan bermain secara reguler di Fortuna Sittard. Hubner memang membutuhkan hal itu, sesuatu yang tidak didapatkan Hubner saat di Wolverhampton Wanderers dan Cerezo Osaka. Selain itu, ada tujuan lain yang bisa dicapai Justin Hubner di akhir musim nanti. Fortuna Sittard masih berpeluang untuk berlaga di kompetisi antar klub Eropa musim 2026-2027. Sebab, saat ini Fortuna Sittard mengoleksi 32 poin. Mereka hanya berjarak 2 poin dari Heerenveen yang menempati posisi terbawah playoff ke Conference League musim depan. Justin Hubner juga seakan ingin memberikan pesan kepada pelatih Timnas Indonesia John Hartman bahwa ia sangat layak untuk tetap dipertahankan di tim Merah Putih. Bahkan, Justin Hubner juga memberi isyarat kepada John Hartman jika ia siap bersaing dengan 2 bek tengah utama Timnas Indonesia saat ini, Jait Zes dan Kevin Dix. Jika John Hartman memakai formasi 3 bek, Justin Hubner pun dirasa sangat layak untuk mendampingi Kevin Dix dan Jait Zes di lini belakang Timnas Indonesia. John Hartman dipastikan sangat senang melihat Justin dalam kondisi bugar dan penuh kepercayaan diri tinggi sebelum FIFA Series dimulai. Timnas Indonesia bawa keberuntungan bagi Martin Paes. Pengakuan jujur yang sangat menyentuh hati datang dari kiper andalan Timnas Indonesia, Martin Paes. Kiper anyar Ajax Amsterdam tersebut mengakui bahwa membela Timnas Indonesia telah membantu perkembangan karirnya secara signifikan. Seperti yang diketahui, Martin Paes telah resmi menjadi WNI sejak dinaturalisasi pada 2024 silam. Sejauh ini, Paes sudah membuat 10 penampilan bersama skuad Garuda. Kiper berusia 27 tahun itu menjadi sosok penting ketika Timnas Indonesia berjuang di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Meski akhirnya harapan lolos Piala Dunia pupus di putaran keempat kualifikasi, Paes tetap bangga. Tim Merah Putih menjadi tempat dirinya berkembang hingga saat ini
bermain untuk Ajax Amsterdam. Bagi Paes, bergabung dengan skuad Garuda bukan hanya soal membela negara leluhur, tapi juga memberikan dampak positif pada mentalitas dan popularitasnya di level klub. Sejak menjadi bagian dari Indonesia, kepercayaan dirinya di bawah Mister Gawang semakin meningkat. Ia merasakan dukungan masif dari supporter Indonesia yang membuatnya merasa lebih dihargai sebagai pesepak bola profesional. Saya rasa saya sudah siap secara pribadi. Saya menjadi jauh lebih tenang. Pengalaman di Indonesia juga melibatkan banyak perjalanan. Dengan perbedaan waktu 12 jam yang konstan, ada tekanan luar biasa dengan 300 juta orang yang menonton. Anda belajar banyak dari pengalaman seperti itu. Kata Paes dikutip dari ESPN-NL. Pengakuan Paes ini sekaligus membuktikan bahwa hubungan antara pemain diaspora dan timnas Indonesia bersifat saling menguntungkan atau simbiosis mutualisme. Indonesia mendapatkan kiper berkualitas dunia dan pemain mendapatkan panggung internasional serta dukungan moral yang luar biasa besar. John Hartman, ketiban durian runtuh, Indonesia berpotensi gantikan Iran di Piala Dunia 2026. Ketegangan geopolitik antara Iran dan Amerika Serikat mendadak memunculkan harapan liar bagi timnas Indonesia. Seperti yang diketahui, situasi konflik yang memanas bahkan disebut-sebut bisa berdampak pada partisipasi Iran di Piala Dunia 2026. Jika skenario ekstrim terjadi dan Iran mundur, apakah skuad Garuda bisa ketiban durian runtuh dan mendapat tiket tak terduga ke turnamen akbar tersebut? Harapan itu memang terdengar seperti mimpi di siang bolong. Namun, dinamika politik global kadang menghadirkan kemungkinan tak terduga. Sebab, Presiden Federasi Sepak Bola Iran, Mehdi Taj, mengakui peluang negaranya tampil di Piala Dunia 2026 sangat tipis. Dengan apa yang terjadi hari ini dan dengan serangan dari Amerika Serikat, kecil kemungkinan kami bisa menatap Piala Dunia 2026. Para pejabat olahraga di Iran yang harus memutuskan soal itu. Ucap Mehdi dikutip dari Sport Bible. Pernyataan tersebut muncul setelah eskalasi konflik yang turut mengguncang stabilitas kawasan. Ironisnya, seluruh laga fase grup Iran di Piala Dunia 2026 dijadwalkan berlangsung di Amerika Serikat, negara yang kini terlibat konflik langsung dengan mereka. Menurut regulasi resmi FIFA, jika sebuah tim yang sudah lolos tidak dapat berpartisipasi di putaran final, maka slot mereka tidak otomatis hilang. FIFA biasanya menunjuk tim pengganti dari konfederasi yang sama, dalam hal ini AFC, yang memiliki performa terbaik namun belum lolos. Realistisnya, kans Garuda sangat tipis. Seandainya skenario tak terduga benar-benar terjadi, Hartman bisa saja memimpin Indonesia dalam panggung terbesar sepak bola dunia, sebuah cerita dramatis yang lahir bukan dari hasil di lapangan, melainkan dari dinamika geopolitik global. Kini, fokus paling rasional bagi skuad Garuda adalah membangun fondasi kuat bersama John Hartman, menatap siklus berikutnya, dan memastikan mimpi tampil di Piala Dunia diraih lewat keringat sendiri, bukan karena situasi luar biasa di luar lapangan.